Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 2 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, bertepatan dengan 1 Januari 2017 Masehi. Kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala hidup, sehat walafiat, bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam. Hadirin dan hadirat, fenomena tahun baru memang umat Islam belum bisa memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani yang merayakan malam pergantian tahun dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung lebih banyak mudaratnya. Kita berharap jamaah Masjid Al-Huda ini tadi malam tidak ada yang begadang. Kita berharap tadi malam tidurnya seperti biasa, tidak menunggu jam 12 malam. Karena itu kebiasaan yang tidak baik, dan tidak ada tuntunan daripada Rasulullah SAW. Bahkan cenderung mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kita. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman idzan. Sesungguhnya kalian umat Islam nanti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya, taklid buta. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi dan orang-orang luar selain Islam akan kita ikuti apa saja, walaupun kadang-kadang nggak masuk akal, walaupun kadang harus membeli mercon. Itu satu mercon bisa 300.000, bisa 300.000 yang besar itu, Pak. Itu 1 menit aja buat udah habis 300.000. Ada yang 500 buat, itu berapa nih? Yang orangnya agak kaya dikit ada 10 atau 20 semacam itu. 300 kali 20 kali 10 udah 3 juta. Hanya dibakar dalam waktu 5 menit. Itu kan sudah nggak masuk akal. Itu seperti orang masuk dalam lubang biawak ikut juga. Belum pesta kembang api. Kembang api nggak mengenyangkan juga. Hanya indah, sudah selesai, hanya berapa detik. Di beberapa negara untuk merayakan pesta pergantian tahun baru mungkin menghabiskan uang
ya, ratusan juta bahkan miliaran. Apalagi kalau itu diambil dari uang negara. Kalau itu diambil dari uang negara berarti negara itu buruk, tidak tahu maslahat dan madarat. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Ya, oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, kita harus mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan umat lain, mengamalkan ajaran Islam yang penuh dengan maslahat, membawa kedamaian dan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian berbuat mubadzir, karena mubadzir itu temannya setan. Dan beberapa hadis sahih disebutkan bahwa lonceng itu al-jarasu min mazamil syaitan. Lonceng itu dari serulingnya setan. Lonceng. Kemudian trompet itu ciri khasnya orang Yahudi. Lonceng ciri khasnya orang Nasrani, dan api itu ciri khasnya orang Majusi. Jadi dalam satu malam umat Islam sudah mengikuti 3 agama, 3 kebiasaan agama lain dalam satu malam. Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Maka sangat benar sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Fitrahnya itu akan jadi kepada kebaikan, kepada ajaran Islam. Kalau belum ada yang mengotori, langsung dia menerima kebaikan Islam, kebenaran Islam. Fa'abawahu, maka bapaknya membelikan trompet untuk anaknya, ya, membelikan kembang api untuk anaknya, membelikan lonceng untuk anaknya. Di pasar Kecapi itu banyak yang jualan. Maka disinilah hadis Rasulullah SAW, fa'abawahu, bapak dan ibunya, karena sayang sama anaknya. Dikira sayang sama anaknya, tapi sayangnya salah, tidak mendidik anak-anaknya al-wala' wal bara', loyalitas dan bara', ya, lepas diri dari selain Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Sama di sini hadisnya 3. Fitrah itu Islam, maka bapaknya atau lingkungannya, kalau enggak bapaknya ya temannya, kalau enggak temannya ya saudaranya, lingkungannya, televisinya, ya, mass media, ya, teman-temannya itu akan mengajaknya untuk yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, cenderung kepada 3 agama ini. Maka muncullah pemikiran pluralisme bahwa semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan, kebenaran, tidak perlu dipermasalahkan. Ya, mau masuk agama mana saja akan masuk surga. Di antara mereka ada profesor yang mengatakan banyak jalan menuju surga. Itu salah satu judul buku saya, banyak jalan menuju surga. Tapi maknanya beda. Kalau dalam buku saya ini banyak jalan menuju surga, 30 amalan soleh yang menghantarkan kita ke dalam surga sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan dimaksud oleh profesor ini banyak jalan menuju surga adalah bisa melalui Islam, bisa melalui Yahudi, bisa melalui Nasrani, bisa melalui Majusi, pokoknya semua agama. Subulas salam, yang menafsirkan subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Naudzubillah min dzalik, itu penafsiran sesat. Tetapi menjadi menjadi marak penafsiran itu dan diikuti oleh para intelektual dan para mahasiswa. Karena itu pada hadir rahimahullah, di akhir zaman ini memang susah kita memegang Islam sebagaimana kita memegang bara api. Kalau kita pegang, maka tangan kita akan terbakar. Kalau kita lepaskan, Islam akan mati. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah
dalam menjalankan agamanya, terutama di akhir zaman ini. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita masih terkait dengan Umdatul Ahkam, Kitabus Shalah, dan kebetulan kita sampai kepada bab sifat salat Nabi Muhammad SAW, dimulai dari doa iftitah atau doa istiftah. Apa kaitannya dengan tahun baru? Kalau kita boleh beri judul, tema kita ini adalah doa iftitah di tahun baru. Doa iftitah di tahun baru. Atau boleh kita beri judul lain, tahun baru antara doa iftitah dan kembang api. Doa iftitah dan pesta kembang api. Ini bedanya doa iftitah dengan pesta kembang api itu bedanya antara langit bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur, beda. Lihat bagaimana ajaran Islam, Pak. Rasulullah SAW ketika pertama kali sholat itu dibuka dengan doa iftitah, doa istiftah, doa pembukaan. Doa pembukaan ini mempunyai makna tersendiri, ada filosofinya, bahwa segala sesuatu itu perlu dibuka. Kita kalau masuk rumah itu perlu dibuka pintunya dulu. Kalau kita mau menikah harus ada namanya khutbatul hajah. Sebelum akad nikahnya itu sunnahnya ada khutbatul hajah, pembukaan, pemanasan sebelum akad nikah. Dalam olahraga, sebelum kita sepak bola bertanding dengan Thailand dan kalah, bertanding dengan Malaysia dan kalah juga, sebelum kita bertanding, kenapa kalah? Mungkin salah satunya tidak membaca doa iftitah. Itu harus ada pemanasan, Pak, pemanasan. Jadi sebelum kita itu berbuat sesuatu yang besar, sebelum berbuat sesuatu yang berat, harus ada pembukaan. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari, apa saja itu harus ada pembukaan. Dari yang termasuk sholat tahajud, ada beberapa hadis menjelaskan ada dua sholat ringan. Dua sholat ringan, ada yang mengatakan dua sholat ringan itu adalah doa ba'diyah, sholat ba'diyah dari sholat isya. Ada yang mengatakan khusus ada 2 rakaat iftitah. Hampir semua kegiatan ada iftitahnya. Kenapa? Dilakukan iftitah pembukaan sebagai pemanas. Sebagai pemanas, tidak langsung masuk dalam materi, tidak langsung masuk dalam perbuatan, termasuk ngarang buku. Itu ada namanya kata pengantar pembukaan. Termasuk Al-Quran ada namanya Fatihatul Kitab. Ya, pembukaan ini biasanya Fatihatul Kitab itu, Pak, dalam Al-Quran itu ringkasan dari apa yang akan ditulis sesudah itu. Ya, saya sudah menulis kira-kira insya Allah sekitar 20 buku. Itu kalau nulis kata pengantar biasanya isinya itu adalah menerangkan keseluruhan isi daripada kitab itu. Kitab ini berisi bab ini, sekitar ini, bab pertama apa, bab 2 apa, sampai bab terakhir itu berisi tentang ini umpamanya. Kemudian juga dijelaskan tentang proses pembuatan, latar belakang pembuatan dan penulisan buku dan seterusnya. Nah, itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, kalau ingin tahu isi Al-Quran, pelajarilah surat Al-Fatihah. Maka sebelum kita membaca dari awal sampai akhir, bacalah Al-Fatihah dulu, pelajari tafsirnya secara detail. Insya Allah kita akan paham isi Al-Quran.
itu Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu diwajibkan untuk dibaca 17 kali sehari dalam sholat, dan tidak ada surat lain yang diwajibkan seperti Al-Fatihah. Karena kalau kita membaca Al-Fatihah 17 kali, seakan-akan kita membaca Al-Quran 17 kali. Itu rahasianya Fatihah. Lah, doa iftitah ini, doa iftitah dalam Al-Quran, dalam sholat ini seakan-akan seperti itu, sebagai pembuka sebelum kita masuk sholat. Sehingga doa iftitah ini tidak dikatakan rukun, bukan rukun, karena belum inti daripada sholat, cuma pembuka. Sekali saya ulang lagi, doa iftitah bukan rukun, bukan rukun dan bukan kewajiban sholat, tetapi sunnah sholat. Kenapa? Belum masuk inti sholat, tetapi pembukaan, mengantarkan seseorang agar sholatnya bisa khusyuk dan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Itu pakai iftitah. Lah, iftitahnya itu ternyata isinya apa, Pak? Saya bacakan dalam hadis Abu Hurairah. Kalau Bapak bawa buku atau bawa HP yang Android, ada aplikasinya. Sekarang mau belajar sebenarnya lebih mudah, Pak. Kalau nggak punya buku, bawa HP. HP-nya ada aplikasi namanya aplikasi Umdatul Ahkam, bisa dicari itu, Pak. Ya. Jadi isinya jangan cuma aplikasi Uber, Gojek, aplikasi Quran, hadis yang bermanfaat juga. Ya, tentang Al-Quran dan hadis juga perlu kita download. Sehingga kalau kita nunggu di bis, nunggu di mobil, nunggu di kantor, bisa sambil baca Al-Quran, bisa sambil baca hadis, mengulangi pelajaran hari Ahad. Jadi banyak waktu yang bisa kita pakai ketika kita punya sarana. Hadis 86, bab sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari di situ bab sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama, atau kalau secara keseluruhan hadis 86 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah sakata hunaihatan qabla ayyaqra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ini yang menulis siapa? Abu Hurairah. Yang menyampaikan Abu Hurairah. Beliau menyampaikan peristiwa. Saya ulangi, bulan yang lalu kita menekankan pada peristiwa. Karena kita menyampaikan tentang peristiwa terjadinya kegaduhan di masjid Madinah, karena seorang imam muridnya Nabi Muhammad SAW itu mengimami jamaah panjang. Kemudian terjadi kegaduhan, itu dicatat dengan baik oleh para sahabat. Berarti apa? Kejadian itu sebaiknya kita catat. Kemudian kita ambil pelajaran dari kejadian itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membacanya, baik ketika kita hidup, teman-teman kita yang masih hidup, maupun nanti setelah kita meninggal dunia akan dibaca oleh anak dan cucu kita. Bukankah yang disampaikan Abu Hurairah ini 14 abad yang lalu bisa kita baca, bisa kita pelajarin? Kan sebuah cerita ini, Pak, tapi cerita nyata dari seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang memang tidak ada Rasulullah, tapi bisa kita tulis ceritanya dari seorang tokoh, seorang ulama. Jadi cerita-cerita kejadian yang ada di Indonesia maupun di luar negeri kita tulis. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara fis shalah, beliau itu jika takbiratul ihram. Jadi rukun pertama itu berdiri bagi yang mampu, niat kepengen sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat subuh umpamanya. Karena niat ini untuk membedakan antara sholat dan tidak sholat. Dan untuk membedakan, jadi ini fungsinya dua, untuk membedakan antara ibadah dan muamalat, atau ibadah dan kebiasaan ada, ibadah dan ada, atau ibadah dan muamalat. Itu fungsi pertama.
Yang kedua, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lain. Sama-sama sholat, tapi ini sholat apa? Ini sholat subuh umpamanya. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsinya agar hati kita fokus. Niat itu agar hati kita fokus. Kita itu mau sholat. Ya. Jadi fokus, kusuk. Ya. Yang ketiga, jadi tadi berdiri ketika mampu, niat. Kemudian ketiga, takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram ada 18 niat Pak, ada 18 rukun. Mudah-mudahan tidak lupa. Ya. Kita sampai ketiga dulu. Ketika beliau takbir, wa idza kabbara fis sholati, idza kabbara fis sholati sakata hunaihatan. Ketika habis takbir Allahu Akbar, enggak langsung baca sunahnya. Diam sejenak. Hunaihatan. Di sini Abu Hurairah tidak menyebutkan berapa menit, berapa detik. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada jam dan beliau tidak membawa jam tangan. Makanya zaman dahulu untuk memprediksi waktu itu menggunakan kegiatan, menggunakan suatu amal, suatu kegiatan pakai ilmu kira-kira. Contoh lain bahwa untuk menghitung waktu itu pakai ilmu kira-kira disesuaikan dengan kegiatan tentu adalah ketika seorang sahabat bertanya kepada Zaid ya, yang mendampingi Rasulullah SAW berbuka puasa, sahur ya, ditanyakan, wahai Zaid, kamu kan sering sahur bersama Rasulullah SAW, berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Berapa menit? Itu pertanyaan, berapa menit? Gak bisa jawab, nggak tahu berapa menit, tetapi kira-kira beliau itu antara sahur, selesai sahur sampai sholat subuh kira-kira bacaan Al-Quran 50 ayat. Jadi kalau Anda membaca 50 ayat Al-Quran, ya itulah kira-kira jarak antara sahurnya Rasulullah SAW ya, sampai qomatnya itu 50 ayat. Tentunya bacaan yang pertengahan, tidak cepat, tidak lambat, tapi pertengahan. Ya. Contoh lain, perkiraan waktu. Ketika para sahabat Rasulullah SAW mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa Dajjal di akhir zaman, ya ini akan turun. Ini Dajjal yang besar maksudnya, karena Dajjal yang kecil, Dajjal kecil sudah turun Pak di Indonesia. Ya, udah turun Dajjal kecil, banyak pengikutnya juga. Tapi yang dimaksud adalah Dajjal besar ya, yang memang rajanya ini. Itu akan turun di akhir zaman selama 40 hari. Kalau ini jelas disebutkan 40 hari. Enggak pakai jam, hari sudah ada. Hari, bulan, tahun sudah ada. Tapi kalau jam, detik, menit, detik, ya jam itu belum. Beliau mengatakan akan turun 40 hari di dunia ini. Satu hari pertama itu bagaikan 1 tahun. Satu hari kedua bagaikan 1 bulan. Satu hari ketiga bagaikan 1 minggu. 37 hari sisanya sebagaimana hari-hari biasa. Sebagaimana hari-hari biasa. Kemudian para sahabat ini cerdas dan memang pikirannya itu ibadah. Beliau tidak mempertanyakan masalah hari, tapi mempertanyakan, loh, kalau 1 hari itu sama dengan 1 tahun, bagaimana cara sholat kita? Nah, itu pertanyaan menunjukkan orang itu memang semangat untuk selalu beribadah, memperhatikan sholat. Inilah
potret seorang laki-laki, ya, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu selalu mikir masjid, tergantung di masjid, hatinya itu digantung di masjid, maksudnya selalu mikir kapan sholat, kapan ke masjid. Itu sahabat. Sahabat adalah sosok wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati yang tergantung di masjid, salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan salah satunya ini, ya, yang hatinya selalu tergantung di masjid, menanyakan waktu sholat terus. Sampai diceritakan dengan Dajjal, yang ditanya bukan Dajjalnya, yang ditanya bukan waktunya, tapi yang ditanyakan bagaimana kami sholat ya Rasulullah. Kalau satu hari 1 tahun gimana sholatnya? Berarti 1 tahun sholatnya cuma 5 kali dong. Nah, beliau bingung, maka tanya, ya Rasulullah bagaimana cara sholatnya? Maka Rasulullah menjawab, ya, tentukan, ya, dengan perkiraan. Tentukan dengan perkiraan. Perkiraannya bagaimana? Umpamanya begini, Pak. Kalau kita antara sholat maghrib, ya, dengan sholat isya, kira-kira untuk baca Al-Quran berapa juz? Kalau baca Al-Quran cepat, kira-kira biasa 1 juz. 1 juz, Pak. Pernah, Pak? Bapak baca Al-Quran badal maghrib sampai isya 1 juz? Pernah. Ya, kira-kira 1 juz itu maghrib dan isya. Jadi nanti kalau waktu Dajjal datang, hari pertama 1 tahun itu, hari 1 tahun itu, jangan nunggu matahari terbit. Makanya ini kan sholat subuh. Nanti belum matahari belum terbit, padahal kita sudah 2 minggu, Pak, di masjid ini. Karena antara subuh dengan terbitnya matahari bisa 2 bulan, Pak. Bisa 2 bulan, bisa 1 bulan. Maksudnya kita nggak sholat 2 bulan kan nanti belum terbit. Jangan ngikutin matahari, karena mataharinya lagi dipegang oleh Dajjal. Jadi Dajjal itu hebat, Pak, sampai bisa menahan matahari. Jadi matahari tidak bisa set gitu ditahan dikit-dikit oleh Dajjal. Sehingga tidak 1 hari itu seperti 1 tahun. Seperti sholat subuh sampai syuruk, kita mau sholat syuruk umpamanya. Itu bagaimana caranya? Supaya syuruk perkiraan ceramah 1 jam. Nah, itu berarti kita sudah syuruk umpamanya, kita bisa pulang. Jadi semuanya menggunakan perkiraan. Kita kembali kepada hadis ini. Idza kabbara fis sholati sakata hunaihatan. Jika beliau bertakbir dalam sholat, beliau diam sebentar. Sakata hunaihatan qabla ayyaqra, sebelum membaca Al-Qur'an. Sebelum baca Al-Quran. Jadi ini bukan Al-Quran. Kalau yakra berarti maksudnya yakra'ul Quran, maksudnya Al-Fatihah, sebelum baca Al-Fatihah. Makanya tidak didahului dengan ta'awud. Tidak didahului dengan ta'awud. Ta'awud itu membacanya setelah membaca doa iftitah. Sebelum membaca Al-Fatihah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Dan itu disunahkan untuk dibaca setiap rakaat ta'awud. Tapi nanti pembahasan ta'awudnya, ya. Saya teruskan dulu. Fakultu ya Rasulullah, ya. Saya berkata ya Rasulullah. Kan ini penasaran, sahabat itu penasaran, kok diem, penasaran. Makanya sahabat itu pinter. Salah satu penyebabnya karena banyak bertanya. Salah satunya Burairah, Ibnu Abbas. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa pintar seperti ini? Salah satu jawabannya apa? Lisanus Saul. Karena saya banyak bertanya, Pak. Saya nggak tahu, saya bertanya. Termasuk wanita-wanita Ansor itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Di samping wanita muhajirin, jadi wanita Ansor itu punya kelebihan. Wanita muhajirin juga punya kelebihan.
salah satu kelebihan wanita Ansor yang tidak dimiliki oleh wanita Muhajirin, ya, walaupun wanita Muhajirin wanita Quraisy, ya, istri-istri Rasulullah SAW, tetapi wanita Ansor punya kelebihan apa? Suka bertanya, bahkan menanya hal-hal yang orang lain, wanita lain malu. Itu wanita Ansor tidak malu karena masalah agama. Nah, kalau nggak ada wanita Ansor, banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Banyak ibu-ibu yang tidak tahu karena tidak ada yang bertanya. Yang bertanya ini adalah wanita Ansor. Jadi bertanya untuk sesuatu yang bermanfaat karena dia tidak tahu, ingin bertanya untuk mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya, itu baik. Nah, ini bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Apa artinya ini? Ini sering ada dalam hadis loh, Pak. Bi abi anta wa ummi. Kalau diterjemahkan demi bapak dan ibuku untukmu. Tapi sebenarnya terjemahnya bukan begitu. Bi abi anta wa ummi itu maksudnya saya korbankan bapak dan ibuku untukmu ya Rasulullah. Itu artinya, kalau terjemahkan begitu, demi saya siap mengorbankan bapak dan ibuku untukmu ya Rasulullah. Atau bisa diartikan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada bapak dan ibuku, daripada anakku, daripada saudara-saudaraku, bahkan daripada diriku sendiri. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nah, gitu. Itu artinya. Ini kalau ditanya, kalau nggak tahu kalau terjemahannya apa itu, saya menyaksikan terjemahannya. Coba terjemahannya apa Pak, dibaca Pak. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapak, nah, sebagai tebusanmu. Demi bapak, kan sumpah kepada bapak dan kepada ibu nggak boleh. Biasanya bukan sumpah, tapi tadi, ya Rasulullah, ya, saya dan ibu serta bapakku jadi tebusanmu. Jadi nggak usah pakai sumpah, tapi artinya menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW itu cinta yang paling tinggi di atas segalanya. Ketika Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, saya lebih mencintai, ya, dirimu daripada seluruh keluargaku, bapak, anak, dan saudara-saudaraku, kecuali saya. Saya lebih mencintai diriku daripada engkau ya Rasul. Enggak bisa, wahai Umar, enggak bisa. Ya, engkau harus mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sekarang saya lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Itu maksud daripada kata bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ara'aita sukutuka baina takbir wal qiraah. Engkau diam antara takbiratul ihram dan baca Al-Qur'an. Kira-kira apa yang engkau baca? Mada taku, apa yang engkau baca di antara itu? Maka beliau menjawab, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma aksilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Saya kira hadis ini Bapak dan Ibu sudah hafal. Ya, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di sana ada hadis lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini madhabnya Imam Syafi'i, ya, memilih hadis wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalau enggak salah itu hadisnya Ali bin Abi Thalib. Tetapi ini hadisnya Abu Hurairah, lebih sahih, ya, karena Sahih Bukhari dan Muslim.
Hadis rahimakumullah. Mungkin hadis ini sudah kita pahami, tapi maksud saya ingin menggabungkan dengan masalah lain. Apa masalah lain itu? Bahwa hadis ini berisi permintaan ampun terhadap dosa-dosa kita. Kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya ini maksudnya jauhkanlah antaraku dan dosaku sejauh barat dan timur. Dia tidak menggunakan kata-kata tutupilah atau hapuskanlah, ampunkanlah. Pakai kata-kata lain. Lah maksudnya apa? Ini para ulama telah menjelaskan kenapa antara barat dan timur. Ya sebetulnya maknanya sama. Cuma saya kepengin mengaitkan dengan surat Ali Imran ayat 147. Surat Ali Imran ayat 147. Allah berfirman, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Jadi doa iftitah ini, doa pembukaan sholat, sama dengan doa dalam surat Ali Imran 147. Apa doanya? Wa ma kana qaulahum, mereka itu berdoa, Rabbana wa ma kana qaulahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa saya, wa israfana fi amrina, ampunilah segala tindakan berlebihan dalam kehidupan ini ya Allah. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, kuatkan, menangkan kami terhadap orang-orang kafir. Kayak doa kunut nazilah tadi. Apa kesamaannya? Kesamaannya bahwa kalau doa iftitah ini dibaca sebelum sholat, maka doa Ali Imran 157 dibaca sebelum perang. Ini doa sebelum perang, Pak. Sebelum kita perang, doanya minta ampun supaya menang. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kan itu, wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita mau perang melawan orang kafir, harus minta ampun dulu atas segala dosa kita. Ini satu surat Ali Imran 157. Sama dengan surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18-19 yang saya baca dalam muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, ini katanya dengan tahun baru juga sebenarnya, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dikerjakan selama setahun yang kemarin, selama hidup kita, ligot untuk hari esok. Jadi ketakwa kepada Allah itu, salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah adalah kita introspeksi, mawas diri, melihat catatan tahun lalu, melihat peristiwa-peristiwa tahun lalu. Bahkan di Facebook itu, Pak, FB Facebook. Facebook itu membuat secara otomatis, Pak, mungkin yang sering, yang masih muda-muda, bapak-bapak nggak menggunakan Facebook ya. Tapi tahu, Pak, namanya Facebook ya, Pak ya. Ya, orang menulis status dan sebagainya. Itu dalam aplikasi internet itu namanya Facebook. Itu kalau bapak punya Facebook, buka tahun baru ini, itu nanti dia akan mengulangin
tulisan-tulisan kita dalam internet itu selama setahun, selama ini diulangi lagi dalam bentuk film dokumenter. Jadi nanti tulisan-tulisan kita itu kalau kita buka tek gitu kembali lagi itu gambar, tulisan, omongan kita di situ itu diulas lagi, muter. Bukan hanya selama setahun, selama yang kau nulis ditulis, ditampilkan semuanya. Istilahnya gini Pak, mudahnya. Bapak punya foto di rumah enggak? Foto waktu kecil, foto waktu nikah, foto keluarga, foto itu diputar Pak, diputar lagi. Bukan, mungkin kalau kita buka-buka lagi mungkin Pak ya, waktu itu enggak kayak kita lihat televisi itu Pak. Ada foto kita waktu kecil, foto kita waktu TK, foto kita waktu SMA, itu keluar gitu dalam bentuk gambar begitu, kayak bergerak gitu. Ya. Kemudian ketika kita menikah, punya anak, ketika di mana itu keluar semuanya. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Oh, selama ini saya itu sudah bekerja seperti ini. Ya. Baru ingat, oh ternyata saya nulisnya nggak banyak dalam Facebook. Oh saya nulisnya cuma dikit. Oh tulisan saya itu seperti ini saja namanya. Jadi kita review, namanya review kembali, diulang kembali apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Itu namanya wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi sekarang umur kita berapa Pak? Ada yang 45 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun. Jadi kita ingat lagi, oh selama ini saya ngapain saja. Nah, itu wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Selama ini saya ngapain saja? Sudah berbuat apa saja? Itu sebenarnya sikap yang tepat ketika menghadapi pergantian tahun, Pak. Mereview amalan kita selama setahun, bahkan selama hidup kita. Maka ketika ada salah seorang wartawan berita, salah satu koran nasional, ya, menelpon saya ingin wawancarai tentang tahun baru, saya bilang, Mbak, ya, kita itu umat Islam tidak hanya tahun baru, tidak hanya mengenal pergantian tahun baru, tetapi tiap hari kita itu sudah menyikapi. Tiap hari umat Islam itu menyikapi fenomena kejadian-kejadian itu tiap hari, tidak nunggu 1 tahun kelamaan itu. Apa dalilnya? Dari surat Ali Imran 191. Ali Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, dan itu sehari, terdapat pelajaran bagi ulul albab, orang yang cerdik cendekia, orang yang pintar itu Pak, nggak nunggu setahun. Maka kalau kita merenung kok setahun sekali, nggak pintar itu Pak. Orang nggak pintar itu. Orang yang pintar itu renungan itu tiap hari. Maka ada namanya catatan harian. Itu penting ya Pak. Kalau kita kepengen harus ada catatan setiap kejadian. Namanya ini Pak. Kita sekarang ikut apa ini? Ikut pengajian. Itu kalau bisa dicatat Pak. Bapak punya apa? Punya agenda catatan. Saya ikut pengajian tadi. Isinya tek. Nah, nanti kita kemana lagi pagi ini? Silaturahim. Ke teman-teman catat apa hikmahnya, apa kekurangannya. Itu nanti kalau kita review baru sebulan aja udah banyak banget catatan kita. Itu baru sebulan, apalagi setahun tumpuk gini. Itu perintahnya ringkas Pak. Surat Al-Hasr ayat 18, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Itu takwa Pak. Takwa itu tidak sekedar sholat, ya, ikut pengajian, baca Al-Quran, tahajud, bukan itu saja. Takwa itu mereview hidup kita kembali, mereview kegiatan kita kembali. Untuk apa? Lighadin, untuk memperbaiki masa depan. Jadi 2016, 2015, 2014 sampai tahun-tahun yang awal, untuk memperbaiki 2017 ini kita harus lebih baik daripada 2016 dan 2015, tentunya seperti itu.
Itu ada dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Terus ditambahin wattaqullaha. Takwanya ada dua, Pak, anehnya. Jadi ternyata takwa yang lebih diperhatikan oleh Allah adalah introspeksi. Ini muhasabah. Karena dua kali, Pak. Coba Bapak nemukan enggak satu ayat perintah takwanya dua kali? Ya, ada berapa ayat saja, salah satunya ayat ini. Ya. Jarang loh, Pak, satu ayat perintah takwanya dua kali. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan takwa yang pertama itulah takwa istighfar. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, mintalah ampun terhadap dosa-dosa di masa lalu. Takwa yang kedua, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwa yang kedua, kata Imam Qurtubi, adalah taubat di masa mendatang. Jadi hidup kita itu dimulai dengan istighfar pada masa yang lalu, taubat untuk masa mendatang. Karena istighfar itu maksudnya meminta ampun dari apa yang sudah dikerjakan. Taubat itu artinya berusaha jangan sampai kita masuk dalam lubang dua kali, supaya kita tidak berdosa kembali di masa mendatang. Itu bedanya antara istighfar dengan taubat. Itu saya jelaskan di dalam kitab Kekuatan Istighfar. Ya, saya ada satu buku, saya tulis bentuk judulnya Kekuatan Istighfar. Di dalamnya, dalam mukaddimah saya jelaskan antara apa bedanya istighfar dengan taubat. Sama-sama minta ampun, tapi istighfar itu untuk masa lalu, taubat untuk masa mendatang. Dan memang hidup ini antara masa lalu dan masa mendatang. Itu makna takwa yang pertama dengan makna takwa yang kedua menurut Imam Qurtubi yang menafsirkan surat Al-Hasr ayat 18. Apa kaitannya dengan doa kita ini? Nah, pertanyaannya. Kaitannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelum kita beramal, ya, kita beristighfar terlebih dahulu. Ini juga begitu. Sebelum kita sholat, kita istighfar terlebih dahulu. Sebelum kita perang, kita istighfar terlebih dahulu. Bahkan banyak tokoh di Indonesia itu sebelum berdoa itu biasanya minta ampun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kita berdoa. Itu ada dasarnya sebenarnya. Makanya sebelum berdoa itu istighfar dulu, Pak. Nah, hampir dalam doa-doa itu dimulai dengan istighfar. Umpamanya dalam surat Al-Imran ayat 17-18, ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi doanya itu istighfar dulu, baru doa-doa yang lain. Ya. Doa Nabi Yunus alaihissalam dalam surat Al-Anbiya ayat 87-88. Ya. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaihi fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Itu enggak ada doanya, cuma istighfar saja, Pak. Doanya cuma istighfar saja, minta ampun atas kesalahannya. Ketika kita Ramadan, ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa yang saya baca ketika temui Lailatul Qadar?" Enggak ada doanya kecuali Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta istighfar, minta ampun, istighfar. Jadi istighfar ini memang pembuka daripada seluruh kegiatan. Kenapa, Pak? Karena kalau kita, hidup kita dibuka dengan ampunan dari Allah, insya Allah sukses ke depannya. Kalau kita nggak minta ampun sama Allah, kita akan kalah. Lihatlah orang Mesir ketika perang dengan Israel, kalah.
pada tahun 69. Kalah. Kenapa? Karena enggak istighfar. Tentara-tentaranya ketika perang itu ya dikantongin. Ya dikantongin, Pak. Itu apa? Gambar-gambar artis. Itu ditemukan ketika mereka meninggal digeledah, ternyata isinya dompetnya itu foto artis. HP-nya itu, Pak. Kalau dibuka itu foto-foto artis. Ya. Makanya kalah, karena nggak istighfar, banyak dosa. Pada tahun 73 perang lagi dengan Israel, menang, Pak. Gurun Sinai itu bisa dikembalikan lagi. Dan saya alhamdulillah pernah lewat Gunung Sinai, di Tursina, di gunung yang di Nabi Musa mendapatkan wahyu itu, sampai ke sana itu di tengah Gurun Sinai, Pak. Itu bisa ditaklukkan, direbut kembali dari Israel oleh para mujahidin Mesir. Ya. Kenapa? Karena yang dikantongnya apa, Pak? Al-Quran. Al-Quran dikantongin. HP-nya itu isinya aplikasi Al-Quran dan aplikasi hadis. Ya. Itu, Pak. Sehingga apa? Menang. Karena istighfar itu salah satu sebab-sebab kemenangan Islam. Karena apa? Banyak beristighfar, banyak doa sebelum perang. Sehingga Allah mengampuni dosa. Kalau Allah sudah mengampuni dosa seseorang, maka insya Allah hidupnya berkah. Makanya Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 23 itu berkata, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akan rugi, akan kalah, Pak, kalau kita tidak diampuni dan tidak disayangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit saya bacakan sebelum selesai. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara dosaku sebagaimana Kau menjauhkan antara timur dan barat. Kenapa? Karena dosa itu akan membebani hidup kita, sebagaimana kalau makanan itu akan membebani perut kita, membuat kita mules. Ya. Dosa itu kayak mules di perut. Kapan mules itu akan selesai, Pak? Kalau kita keluarkan. Makanya kalau kita ke toilet, doanya apa, Pak? Ketika keluar dari toilet, Bapak kalau pernah toilet doa enggak? Doanya apa, Pak? Enggak, keluar. Ghufranaka, artinya ya Allah, ghufranak apa ghufranak? Ampunilah kami, ampunanmu ya Allah kami harapkan. Apa hubungannya BAB dengan ampunan? Apa relasinya BAB kok minta ampun? Apa itu? Karena BAB itu mengeluarkan kotoran, mengeluarkan dosa. Minta ampun berarti minta dikeluarkan dosanya, dihapuskan dosanya. Sebagaimana makanan yang enggak diserap oleh badan kita itu membuat beban hidup kita sehingga kita tidak tenang, mules, enggak enak apa-apa. Itulah dosa. Buat kita enggak tenang. Makanya, Pak, kalau hidup kita enggak tenang, banyak masalah, kita bingung, kita pusing, itu dosa. Itu dosa. Benar, Pak? Makanya orang yang tidak punya dosa atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu minta ampun, hidupnya tenang. Tenang, Pak. Kenapa saya enggak tenang? Saya tuh enggak ngapa-ngapain. Kenapa saya panik? Karena saya banyak dosa, banyak kesalahan. Maka orang yang hidupnya banyak kesalahan, banyak dosanya enggak tenang. Enggak tenang, Pak. Walaupun dia enggak ditangkap oleh polisi, enggak ketahuan, enggak dipenjara umpamanya, atau itu kan hukuman dunia, tapi dihukum oleh Allah SWT dalam kehidupannya enggak akan tenang. Maka orang yang berbuat dosa pasti enggak tenang. Bahkan kapalnya Nabi Yunus
tadi kan, cerita Nabi Yunus sedikit ya. Nabi Yunus kan berdosa itu Pak, meninggalkan dakwah. Kapalnya nggak tenang Pak, goyang gini. Kenapa? Ada orang berdosa seperti Nabi Yunus. Maka ketika Nabi Yunus dilemparkan ke laut, kapalnya tenang kembali. Itu baru kapal Pak, belum negara. Negara nggak tenang karena banyak dosa. Ekonomi goncang ganjing karena dosa. Banyak masalah karena musibah karena dosa. Jadi makanya paling penting memang sebelum sholat kita doa ini Pak, kalau bisa Pak ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Masyriq wal maghrib. Apakah bisa ketemu Pak? Barat dan timur kapan ketemunya? Nggak akan ketemu selama-lamanya. Kalau baratnya pindah ke timur, timurnya pindah ke timurnya lagi. Dia nggak akan ketemu. Kalau ada barat pasti ada timur. Nggak mungkin barat dan timur dalam satu waktu. Artinya tidak mungkin ketemu. Maksudnya, ya Allah jauhkanlah aku dan kesalahanku itu seperti jauhnya barat dan timur. Artinya tidak akan ketemu selama-lamanya. Ini berarti kan doanya hebat. Ini benar-benar jangan ditemukan lagi dengan kesalahanku. Nah, ini kalimatnya bagus sekali. Terus Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Ya Allah bersihkanlah ya saya dari kotor, dari dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan kotoran dari baju yang putih. Maksudnya apa? Hati kita itu putih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hati kan putih, kayak baju putih kayak gini ini kan putih. Itu kalau ada dosa itu kan kotor. Persis Pak kalau kaca. Jadi ada hadis yang menyebutkan orang kalau berbuat dosa itu seperti ada satu bercak di kaca atau baju. Semakin kita berbuat dosa, semakin banyak bercaknya. Baju putih ini ada banyak hitam-hitamnya. Kalau kita istighfar, bercak itu akan hilang. Bapak makanya kalau membersihkan kaca mobil, membersihkan kaca rumah itu kan dibersihkan terus. Kalau dibiarkan kotor Pak. Kalau sudah kotor dibiarkan terus, jadi berkarat. Udah berkarat susah. Makanya istighfar itu wajib ya tiap hari. Kalau Rasulullah beristighfar 70 kali supaya bersih banget kaca. Kaca itu hati. Jadi hati ini akan bisa melihat kebenaran, bisa melihat kebatilan itu kalau bening, bersih. Tapi kalau nggak tertutup, makanya ini rahasia kenapa banyak orang dinasehatin ya, kemudian tidak masuk, tidak didengar karena banyak dosa yang menutupi hatinya. Makanya bersihkanlah kotoranku sebagaimana kau membersihkan baju yang putih ya. Karena hitam itu akan mengotori, dosa itu mengotori kehidupan kita. Yang terakhir, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wats salji wal barad. Ya Allah bersihkanlah. Kalau tadi nakini itu bersih dalam arti kata kinclong. Nakini itu kinclong. Kalau silni itu nggak harus kinclong, tetapi ini lebih kepada perbuatannya, nyuci proses. Silni dengan apa? Min khotoyaya bilma, dengan air. Kalau tadi itu ini enggak, sebenarnya kalau ini saya kepengen terangkan ini agak panjang cuma waktu ya. Silni pertama nakini bersihkan dari dosa sebagaimana bersihnya baju putih ya, dari kotoran. Ini tentang objeknya. Tetapi yang ketiga ini Allahumma ghsilni itu prosesnya. Dengan apa kita bersihkannya? Allahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barad. Lah dalam fikih thaharah sesuatu yang paling bisa membersihkan itu air. Tidak ada di dunia ini, Pak, yang bisa membersihkan sesuatu lebih daripada air. Makanya Allah berfirman wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura dalam surah Al-Furqan. Kami menurunkan air sebagai pembersih. Dikuatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 11 ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Jadi tathir yang dalam fikih tidak ada sesuatu benda yang lebih membersihkan daripada air. Bapak bisa membersihkan karpet dengan selain air. Membersihkan kotoran selain air susah. Bapak mau istinja dengan tisu aja berat. Ya,
dengan batu mungkin Bapak nggak pernah mempraktekkan. Susah Pak. Kalau dengan air wah enak. Nah, makanya bilma pertama, karena paling mudah untuk bersihkan. Yang kedua, wasalji, batu, es, ya es. Balbarat embun. Kenapa es? Padahal membersihkan itu paling baik itu dengan air panas. Kenapa dengan air dingin? Kenapa Pak? Karena dosa itu terbuat dari api. Dosa itu dari setan. Setan itu terbuat dari api. Yang paling pas api itu dihancurkan dengan es. Jadi lawannya. Kalau dengan air biasa nggak bisa, dengan es yang dingin. Itu maksud daripada membersihkan dengan es, wal barat, dan dengan embun. Ini secara ringkas pengertian daripada doa iftitah dalam sholat dan kaitannya dengan tahun baru. Maka boleh diberi judul ya, tahun baru antara doa iftitah dan pesta kembang api ya. Kita ketika menghadapi tahun baru itu harus banyak istighfar, bukan malah gembira, foya-foya dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kira nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Saya kira ada satu ya Pak, sebagai perwakilan. Iya, tadi kan sebentar nih Pak ya. Istighfar itu kan dosa yang sudah berlalu, kita minta ampun. Lah, ketika minta ampun ini sekaligus kita taubat Pak. Untuk masa mendatang, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, saya janji deh nggak akan ngulangi. Taubat, tidak akan ngulangin. Jadi penjelasan gitu Pak, ini sudah berlalu, ini belum kita kerjakan, tapi minta supaya dijaga oleh Allah, jangan sampai nanti kita ngulangi lagi. Jadi preventif ya, sedia payung sebelum hujan. Itu ada di dalam Islam Pak. Ya, preventif, sedia payung sebelum hujan. Ya Allah, jagalah saya supaya jangan sampai terperosok kembali dalam dosa yang sama atau dosa yang lain. Itu namanya taubat. Itu filosofi masa lalu dan masa depan. Islam lengkap Pak ajarannya Pak, di sela-sela hadis dan Quran tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan di masa mendatang dan menyikapi kehidupan di masa lalu. Maka dalam surat, saya tambahkan itu penutupan, surat Yunus ayat 62. Surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri wali Allah itu dua, tidak khawatir dengan masa mendatang dan tidak sedih dengan masa lalu. Alhamdulillah. Karena itu kalau Bapak tadi catat ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, kalau Bapak kumpulkan itu jadi satu konsep boleh kita bahasakan konsep masa depan dalam Islam ya, dari cuplikan-cuplikan ayat dan hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan ayat dan hadis ini kita bisa semakin semangat. Ternyata Islam adalah agama sempurna, mempunyai manhaj dan cara sendiri di dalam menghadapi kehidupan masa mendatang. Wallahu a'lam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawarta darbi, syukran